Ya. Musik itu haram, lalu bagaimana dengan si penyanyinya? Apakah uang yang dari hasil nyanyian termasuk haram? Iya haram, Pak. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis sahih, innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Kata Rasulullah, jika Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah pun mengharamkan hasilnya. Musik haram, berarti jual beli musik haram, duitnya haram. Jual beli alat musik, gitar, piano haram, duitnya haram. Penyanyi dapat duit dari nyanyian haram, karena Allah mengharamkan nyanyian musik. Rokok haram, Anda jual rokok haram, nanam tembakau haram. Enggak, tembakau buat yang lain. Emang ada tembakau buat sayuran, Ibu? Kewajiban kita adalah mendahulukan dalil daripada akal. Ketika Rasulullah mengharamkan dan Rasulullah menyatakan itu haram, tegas. Nabi tidak pernah memberikan perincian kepada kita, kalau musik ini buat yang liriknya Islami boleh. Kalau liriknya nggak Islami, isinya maksiat nggak boleh. Nabi mengatakan apa? Akan benar-benar ada dari umatku yang menganggap halal alat-alat musik. Tegas, mutlak. Kaidah usul fikih mengatakan apa? Sesuatu dalil yang sifatnya mutlak tidak boleh dibawa kepada keadaan tertentu kecuali dengan dalil. Dan tidak ada dalil. Yang kedua, kalau musik itu sudah diharamkan oleh Rasulullah, maka tidak boleh kita katakan ada musik Islami. Sekarang kalau seperti itu jadi ada zina Islami nanti, Pak. Ada mencuri Islami, pacaran Islami, riba Islami. Tinggal tambahin aja Islami. Gimana itu? Ya. Jelas ini tidak dibenarkan ya akal Islam, azakumullah. Rasulullah tidak pernah beribadah kepada Allah dengan cara alat musik, enggak. Rasulullah tidak pernah beribadah dengan cara nyanyian-nyanyian ya, yang katanya isinya tentang kebaikan. Memang kalau tanpa musik sebagian ulama membolehkan syair, bersenandung. Itu yang paling ringan adalah Imam Syafi'i dalam hal ini. Boleh sebatas bersenandung, bersyair, nggak apa-apa. Tapi Imam Syafi'i memberikan catatan. Catatannya pertama, isi senandung atau syair itu tidak boleh berisi maksiat. Tapi isinya yang mengingatkan kita kepada akhirat dan yang lainnya nggak apa-apa. Kalau tidak disertai dengan alat musik. Yang kedua, tidak boleh sering-sering. Karena Nabi bersabda, la an yumla batnu ahadikum qayhan wa sadidan, lebih baik perut seseorang dipenuhi oleh nanah dan darah daripada dipenuhi oleh nyanyian. Ya, hadisnya sahih. Nabi mengatakan lebih baik perut seseorang dipenuhi oleh nanah dan darah daripada dipenuhi oleh apa? Nyanyian. Maka kata Imam Syafi'i, ini syarat yang kedua yang harus terpenuhi. Tidak boleh sering-sering. Sekali-kali nggak masalah. Makanya para sahabat bersyair sekali-kali aja nggak masalah. Adapun jadikan kebiasaan, jangan. Nah, ternyata terkadang kita melihat pemuda itu kebalikan. Lebih senang bersyairnya daripada apa? Baca Qur'annya, daripada zikirnya. Ini melalaikan namanya, Pak. Tetap ini tidak diperbolehkan kalau sudah seperti itu. Ya. Kalau kita membaca kitab-kitab para ulama tentang nyanyian, banyak banget yang keras terhadap nyanyian. Ya. Imam Malik mengatakan nyanyian itu ruqyatuz zina. Ruqyahnya zina. Mas'ud dan Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah, wa minan nas may yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillah. Di antara manusia ada yang membeli ucapan-ucapan yang tak berguna untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah.
Kata Ibnu Abbas apa? Demi Allah, yang dimaksud ayat ini adalah nyanyian. Itu juga perkataan Ibnu Mas'ud. Sampai bersumpah 3 kali. Demi Allah, yang dimaksud ayat itu adalah nyanyian. Memang akhi, ya, kita yang dari kecil ngedengerin nyanyian, itu kayak gimana gitu ya. Ya, kayaknya kita dari kecil dah, gimana sih di angkot ada nyanyian, ada musik, di mana-mana ada musik. Kok kayaknya baru sekarang nih kita dengar-dengar nih. Jangan-jangan nih agama baru nih. Ya masalahnya kita dari kecil udah dididik di atas kayak gituan, Pak. Kita anggap biasa. Waktu SD dulu ya, pelajaran olahraga senam jasmani, teng 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 gitu. Pakai musik. Jadinya kita nganggap biasa. Ya. Sehingga pada waktu itu gara-gara kita terbiasa di atas sesuatu yang ternyata setelah tahu kita itu mungkar, kita merasa heran. Ini pertanyaan paling sering Anda dengar. Apa hukum musik dalam Islam? Sebetulnya kalau kita dengar di penjelasan ulama-ulama yang luas pemahamannya, menurut saya, ulama yang berpendapat seperti itu, orang yang luas secara fikirnya. Contohnya Ustadz Adi Hidayat pernah katakan, hukum itu tidak melekat pada benda, tapi pada sifat. Kalau itu alat musik digunakan untuk kemaksiatan, maka haram hukumnya. Seperti pisau, golok, dan sebagainya kan. Kalau kita gunakan untuk nodong orang, jadi haram. Tapi kalau digunakan untuk nyembelih kurban, jadi amal. Nah, ataupun Ustaz Abdul Somad juga sering jelaskan, musik seperti bercakap-cakap. Dan itu sebetulnya perkataan Syekh Yusuf Qaradawi. Nah, beliau masih hidup sekarang, mufti besar. Dan beliau nggak mungkin berhujat tanpa ilmu. Sehingga Syekh Yusuf Qaradawi bikin satu kitab bab musik, tentang musik. Beliau jelaskan semua tentang musik. Dan Maher Zain itu pernah langsung datang kepada Syekh Yusuf Qaradawi dan menanyakan perihal musik yang beliau nyanyikan. Dan beliau dapat ijazah. Oke, boleh. Termasuk saya pun datang ke banyak-banyak guru untuk menjelaskan tentang musik yang saya nyanyikan hari ini. Yang orang katakan musik religi. Dan itu mubah-mubah saja, boleh-boleh saja. Tapi kalau musik-musik yang mengajak kepada kemaksiatan, yang melalaikan, liriknya mengajak kepada pemujaan syaitan, mengajak kepada perzinaan, ya jelas haram. Ataupun timingnya, waktunya. Waktu main musik, azan sedang berkumandang, kita masih genjreng-genjreng, haram. Jadi kalau bicara musik, mesti bicara waktunya kapan, siapa yang menyanyikan, apa yang dinyanyikan, di mana dinyanyikan. Ya. Kalau kita bawa gitar, bawa drum, masuk ke dalam masjid, kita main-main, jelas bukan tempatnya. Jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap kenyataan hari ini kita berjumpa dengan segolongan saudara muslim kita yang kekeh mengatakan seluruh alat musik haram. Bagaimana sikap kita? Hormati pendapat itu. Karena itu benar berlaku buat mereka. Karena mereka adalah orang-orang saleh yang betul-betul hanya sibuk dengan zikrullah, sibuk dengan ibadah, sibuk dengan kajian-kajian, dengan dakwah, dengan ta'lim. Sehingga bagi mereka mendengarkan musik itu seperti mendengarkan racun. Mendengarkan perkara-perkara yang sangat merusak iman mereka. Jadi orang yang sempurna imannya, tingkat imannya tinggi, tingkat imannya, bahkan bukan hanya main musik, sedetik lupa dari Allah, bisa jadi haram bagi mereka. Jadi sahabat sekalian ya, jadi hukum hakam dalam agama ini luas. Satu benda bisa jadi halal, bisa jadi haram, hanya berbeda waktu saja. Ya. Baca Al-Quran, jelas perintah Allah, pahalanya besar. Tapi kalau dibaca di dalam WC, haram. Dibaca ketika khatib lagi khutbah, nggak boleh, dilarang, karena perintah Allah dengarkan, bukan baca. Paham ya? Jadi setiap perintah ada waktunya, setiap waktu ada perintahnya. Mesti dipahami ini. Ya, jadi sahabat sekalian saling menghormati, jangan hanya gara-gara beda masalah pendapat ini, satu mengatakan musik haram, ini katakan musik boleh, kemudian dia berantem. Ini masalah furu'iyah. Gak ada masalah ya. Pokoknya usul saya bagi teman-teman yang berpendapat musik haram, tutup telinga kalau masuk mall, tutup telinga kalau naik bis kota atau kemana-mana, karena di sana banyak alat musik. Begitu juga kalau handphonenya jangan ada ringtone dan sebagainya, karena itu pun alat musik. Ataupun kalau ada lagu Indonesia Raya lagi dikumandangkan, antum tutup telinga, karena itu pun ada alat musik. Atau mau pergi ke Saudi Arabia, di sana pun ada national anthem mereka, lagu kebangsaan Saudi Arabia, full orkestra. Itu alat musik. Dan antum mesti tutup telinga, karena kalau antum mendengarkan, kemudian angguk-angguk kepala, goyang-goyang, joget-joget, jempol, antum berdosa. Kenapa? Karena telah menikmati perkara yang antum yakini keharamannya. InsyaAllah ya. Semoga Allah beri paham insyaAllah.